Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I will explain how to backup and restore configuration on Mikrotik. Step by step. Di sini kita akan melakukan konfigurasi remote access, akses internet, manajemen user dan service. Untuk itu kita login menggunakan MAC address terlebih dahulu. Then here we add the IP address first by click the IP menu. Then click address, then click the add icon plus, fill in the address and interface. Di sini saya menggunakan address 50.50.50.50/24, kemudian address 1, kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya di sini kita masuk ke menu control panel, kemudian pilih network and sharing center, setelah itu klik change adapter setting dan pilih ethernet, lalu klik properties, setelah itu pilih internet protocol version 4 dan klik 2 kali, kemudian isikan IP address sesuai dengan IP yang telah ditambahkan pada router. Then klik OK and OK. Next, login the Winbox application. First, configuration remote access. Melakukan remote access cukup mudah. Di sini kita hanya perlu mengatur IP address pada router dan IP address pada fisik. Setelah itu, kalian bisa langsung melakukan login dengan 5 cara, yaitu menggunakan Winbox, FTP, Telnet, SSH, dan Webfig. Lalu ketikkan IP router pada 5 cara ini, maka remote access pun akan berhasil. Next, second configuration internet access. Sebelumnya saya sudah melakukan setting pada menu wireless, kemudian sekarang masuk ke menu new terminal dan ketik IP DHCP client print. Dan di sini dilihat belum ada status bound pada internet aksesnya. Untuk itu kita tambahkan dengan mengetik IP DHCP client add interface WLAN 1 disable no. Kemudian masukkan IP DHCP client print kembali dan statusnya sudah ada yaitu bound. Kemudian kita lakukan ping ke 8.8.8, setelah itu ping ke google.com. Nah, jika sudah hasilnya TTL, maka di sini akses internet telah berjalan. Then, check IP address on router. The command IP address print. Next, configuration system identity set name untuk memberikan identitas pada Mikrotik kalian. Third, configuration management user. Ketik command user print and then ketik command user add name you and add group full and add password and then click enter. Then add second user and third user. Lakukan perintah seperti pada user 1, namun grup dan passwordnya berbeda. Next, the configuration command user print untuk melihat user yang telah ditambahkan. Next, close application Winbox and then click more menu and click new Winbox. And then connect to user yang telah kalian buat. Di sini saya connect menggunakan user Syafina Full agar bisa melakukan semua konfigurasi. Jika sudah masuk ke dalam aplikasi Winbox, pilih menu New Terminal, kemudian lakukan konfigurasi untuk mengecek konfigurasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Example, configuration IP DHCP client, user print, interface print, and service print. And then for configuration, yaitu memasukkan IP service yang ingin kalian tambahkan dengan command IP service set numbers. Di sini saya ingin menambahkan SSH numbers 3, portnya 51, and addressnya 50, 50, 50, 50, then klik enter. Next, ketik command IP service print untuk melihat konfigurasi yang telah kita masukkan. After that, setting IP fisik kalian pada menu Ethernet sesuai dengan available from yang kalian tambahkan. Then login SSH application, kemudian masukkan IP router dan port yang kalian tambahkan. Nah, hasilnya akan berhasil karena di sini IP fisik dengan IP available from pada router kalian itu sudah sama. Lakukan komen seperti sebelumnya jika kalian ingin menambahkan IP service-nya lagi. Next, jika konfigurasi semuanya telah selesai, kita langsung saja masuk ke konfigurasi backup dengan cara mengklik menu file, kemudian pilih backup dan masukkan nama file backup yang akan kalian pakai. Di sini saya menggunakan filename 2feb-shapina. Jika sudah, langsung klik backup. Nah, jika sudah di backup, akan muncul file backup kalian pada file list. Then, klik icon kotak pada pojok kanan atas untuk minimize tampilan layar. Setelah itu, after that, keluarkan file backup kalian ke desktop. And then, klik file backup pada desktop dan di sini dapat dilihat bahwa file backup.backup itu tidak bisa dibaca. Di sini file backup menggunakan bahasa mesin. Kemudian masuk ke menu new terminal dan ketik perintah export file. Di sini kita menggunakan dua file ya, yang tadi .backup dan di sini di new terminal ini kita menggunakan .rsc, yaitu export file 2feb-shapina.rsc lalu enter. Nah, jika sudah, ketikkan perintah kembali file print. Nah, di sini akan terlihat konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Next, minimize tampilan Winbox and then klik menu file, pilih select file.rsc and then klik file.rsc, select notepad and klik OK. Nah, di sini akan muncul tampilan konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Dapat dilihat file backup.rsc ini dapat kita baca, berbeda dengan file backup.backup sebelumnya yang menggunakan bahasa mesin. Next, here I will edit the IP address to 60, 60, 60, 60 and the network to 60, 60, 60. If you have select file, then save as. Then, jangan lupa mengganti nama filename kalian dengan .rsc. Setelah itu, klik save dan di sini saya menyimpan file tersebut di menu dokumen. Lalu, agar file tidak tertimpa saat melakukan restore, delete the backup file terlebih dahulu. Setelah itu, klik menu System,
Select Reset Configuration, click No Default Configuration, and Reset Configuration, then click Yes. And then login by using MAC address. Select the file menu, next upload, next enter the file we have added, next open. Jika filenya sudah masuk, akan terlihat pada file list. Then select the new terminal menu, typing the command import file name. Masukkan nama file yang telah kalian simpan. Di sini saya menggunakan nama lantai5shapinal.rsc. Then click enter. Wait a few seconds, then the restore that we have done is successful. Jika sudah ada bacaan successfully, maka restore yang telah kita lakukan telah berhasil. Lalu cek IP address yang telah kita edit sebelumnya dengan cara mengklik menu IP dan klik address. Nah, di sini sudah terlihat IP-nya telah berubah menjadi 60 yang sebelumnya adalah 50. So much from me. Thanks. Sorry jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.